Aduh takut. Ih, takut banget. Ini kan tinggi banget ya. Duh, gimana caranya dong ini? Duh, bikin takut aja. Mana tinggi banget lagi. Duh, takut. Nanti kalau gue jatuh gimana ya? Aduh, tinggi banget lagi. Ini, gimana sih? Aduh, tinggi banget, takut. Hai tim, pasti kita pernah mengalami yang namanya ketakutan seperti yang tadi itu tuh, atau seperti adegan yang satu ini. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 mau presentasi tentang penelitian kami. Tentang apa kamu cepet? Tentang iklan layanan masyarakat. Tuh, jadi iklan layanan masyarakat tuh. Tentang apa nggak tahu cepet? Jadi iklan layanan masyarakat tuh Tentang Jadi iklan layanan masyarakat itu tentang kayak kita mempromosikan produk apaan? produk apa ya? Produk tentang nggak tahu. Bagus nih nilainya nggak bagus. Gue seneng banget nih kayak gini. Apaan sih lu di sini mulu? Semangat guys, semangat kalian bisa. Enggak. Kalian bisa, semangat ya. Jangan. Harus bisa ya. Harus bisa. Semangat guys, yuk bisa yuk. Bagus juga ini. Cakep nih. Nah, ini nih buat konten bagus nih. Lagi pas gelap nih. Jangan sadar. Emang ada yang takut di sini kalau orang? Ya, tapi kan kalau terang gini kayak keren, semuanya kelihatan keren. Apa suruh di sini? Ini tempat gue. Mau coba-coba ya sama teman-teman gue di sini ya. Jangan takut. Janganlah kalian takut. Seperti apa? Ya, kalian adalah anak-anak terang. Dan Allah sudah mengirimkan roh untuk kalian menjadi pemberani. Janganlah takut, wahai anak-anak. Ya, takut ya. Lalu, gimana sih caranya kita mengatasi ketakutan? Yang pertama, apapun yang kamu lakukan, selalu minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Kedua, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Ketiga, hiduplah sebagai orang yang percaya akan kedaulatan, kehendak, dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Keempat, Tuhan itu ada bersamamu saat ini, sebab Roh Allah itu diam di dalam kita, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat yang ke-19. Intinya wes jangan takut, karena Tuhan itu di pihakmu saat ini. Sebab seperti kata firman Tuhan dan ada kata di sebuah lagu, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selain Yusuf, ada tokoh lain dalam Alkitab yang juga merasa ketakutan, tapi kemudian dia dikuatkan, yaitu gembala. Ketika para gembala sedang mengembalakan kambing domba di padang Efrata, muncullah seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa akan lahir bagimu yaitu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi para gembala itu merasa ketakutan. Namun malaikat itu menenangin mereka dan berkata bahwa dia itu bawa kabar baik kepada mereka tentang kelahiran juru selamat dunia.
Lukas 2 ayat 9 sampai 12 bercerita, para gembala itu pun pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan bayi Yesus yang berada di palungan bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka pun menceritakan apa yang mereka lihat di padang, dan semua orang yang mendengarnya jadi heran. Nah, lalu para gembala itu pun tetap pulang dengan sukacita. Kepada orang-orang sederhana inilah Allah pertama kali memberitahukan tentang kelahiran Kristus, bukan kepada para pejabat, pada orang-orang terpelajar, karena pasti pada orang-orang yang lebih sederhana, mereka akan lebih sukacita menerima kabar tentang juru selamat dunia. Hai tim, setelah menyaksikan serial Ternatalan edisi 2021, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan ya? Jangan takut, tema ini diangkat melalui para tokoh Alkitab seperti Zakaria, Maria, Yusuf, dan para gembala. Mereka semua pernah merasakan ketakutan dalam kehidupan dan akhirnya dikuatkan oleh Allah melalui perantara malaikat. Nah, menjelang perayaan Natal kali ini, mungkin ada di antara kita yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Baik itu karena perasaan kecewa, rasa malu, konflik keluarga, stres, atau masalah-masalah lainnya. Firman Allah berkata, jangan takut, sebab Dia ada dalam hidupmu sebagai Allah Immanuel, Allah yang senantiasa bersama kita sampai selamanya. Percayalah, jika Tuhan pernah menenangkan hati orang-orang di Natal yang pertama, bukankah Dia pun sanggup menenangkan hati dan pikiran kita di Natal ini? Percayalah, jika Tuhan pernah menenangkan hati orang-orang di Natal yang pertama, bukankah Dia pun sanggup menenangkan hati dan pikiran kita di Natal ini? Kiranya di hari Natal ini Tuhan mengubah hidup kita secara lahir batin, sehingga kita menjadi manusia baru, berani membawa damai dan sukacita. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru 2022 ya tim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. I wanna thank the storm that brought the snow, and thanks to the string of lights that make it glow. But I wanna thank you, baby,